jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, wabil khusus ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah hatta najtami' fi hadzal makanil mubarak. Wassalatan wassalaman daimain mutalazimain ila habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'it tabi'in, masyayikh dan guru-guru kita, dan mugi Allah senantiasa melimpahkan ilmu yang manfaat, yang menambah kepada kebaikan, memperkokoh di dalam istiqamah kita, dan insyaallah menjadi wasilah untuk datangnya ridha dari Allah Jalla Jalaluhu, dan insyaallah kita tutup hidup di alam dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan kali ini kita kembali mengaji fan fiqih, yang pada kesempatan kali ini kita merujuk kepada kitab Fathul Mu'in fi Babil Haji. Karena alhamdulillah insyaallah hari Rabu besok gelombang kedua untuk Kabupaten Bekasi akan diberangkatkan, dan mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, memberikan kekuatan untuk para jamaah melaksanakan rukun, wajib serta sunnah hajinya, sehingga mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrurah, sehingga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ridhonya, dan kita yang sedang menunggu giliran untuk menjadi tamu-tamunya Allah, insyaallah pada tahun yang akan datang kita akan menjadi tamu-tamunya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, babul haji, adapun bab menerangkan tentang ibadah haji. Secara linguistik, haji memiliki makna berbeda dengan syarak. Jika dilihat dari linguistiknya, lughatan al-qasdu au kasratuhu ila man yu'azzam. Secara bahasa, hajja yahujju hajjan, artinya al-qasdu najja, menuju kepada sebuah tempat. Inilah makna bahasa. Bapak berangkat dari Cikarang menuju Cirebon untuk ziarah, maka keberangkatan menuju sebuah tempat dengan tujuan tertentu ini dinamakan haji. Tapi ini adalah bahasa. Atau makna yang lain, yakni adalah kasratuhu ila man yu'azzam, banyaknya orang yang mengagungkan
sekelompok orang mengagungkan bersama-sama untuk merayakan sesuatu, ini pun dinamakan hajja yahujju hajjan. Masyarakat dari Cikarang berangkat sama-sama ke Monas untuk merayakan malam Muharram atau tahun baru Islam. Perjalanan mereka kepada sebuah tempat yang dilakukan secara berjamaah dan orang banyak, masif, maka itu dinamakan haji secara linguistik. Adapun secara syara ini lebih spesifik. Qasdul Ka'bata lin-nusuki wa huwa min syara'il qadimah. Wa ruwiya anna Adam alaihi salam hajja 40 hajjatan minal hindi masyian. Dan secara linguis, secara syara, secara lebih spesifik lagi, bahwa yang dimaksud dengan ibadah haji adalah qasdul ka'bata linnusuk, menuju kepada Ka'bah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang pusat daripada ibadah tersebut nanti adalah ifadah. Ifadah itu tawaf mengelilingi Ka'bah atau disebut tawaf haji. Ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah, ada tawaf wada. Tawaf qudum ketika Bapak baru datang ke kota Mekah, ibarat kalau bahasa Jawanya kulo nyuwun sampurasun, minta izin kepada yang punya Ka'bah, yang punya Mekah. Caranya adalah dengan kita tawaf 7 kali putaran. Niatnya nawaitu tawafal qudumi lillahi ta'ala. Kami niat tawaf qudum lillahi ta'ala. Tujuan seseorang menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah rangkaiannya ini dinamakan haji secara syar'an. Dan haji itu min syara'il qadimah, termasuk daripada syariat nabi-nabi terdahulu, sampai kepada riwayat Nabi Adam alaihi salam ini pun berhaji 40 marrah, 40 kali. Adam diberikan umur 960 tahun. Tingginya Nabi Adam sittina dzira'an, 1 dzira', 1 sikut, dari sini ke sini 1 dzira'. Tingginya Nabi Adam sittina dzira'an. Kalau kira-kira ini ke sini 50 cm, berarti kalau dikali 60 sama dengan ya 30 meter kira-kira tingginya Nabi Adam itu. Ya. Kemudian Nabi Adam itu pun telah melaksanakan ibadah haji. Dalilnya di mana? Di Fathil Mu'in. Adam haji sebanyak 40 kali. Kalau Nabi Muhammad hajinya berapa? Kalau haji qablal hijrah, ini bahkan beliau dikatakan setiap tahun melaksanakan haji. Namun tidak ada pasti jumlahnya ketika belum hijrah. Karena memang Ka'bah ketika itu terdapat berhala yang jumlahnya kurang lebih 360. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar Lata, Uzza, Hubal. Adam ini memang berangkat hajinya adalah minal Hindi, dari India.
Jadi konon Adam itu ketika Allah Subhanahu wa taala qul nahbitu minha jami'an. Wahai Adam, engkau telah melanggar aturan kami, turunlah dari sorga ke alam dunia. Dan sebelum turun, Adam dibekali, disamoni oleh Allah Subhanahu wa taala, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kalimatnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Doa Adam itu ditalakikan langsung, diijazahkan langsung oleh Allah untuk bekal Adam ke alam dunia. Tibalah alam Adam di dunia, dijatuhkanlah kerikil dari Baitil Ma'mur, jatuh ke alam dunia. Disitulah Adam diperintahkan untuk membangun Baitullah, rumah pertama untuk ibadah kepada Gusti Allah. Bentuknya persegi panjang sama seperti rumah, dan rumah tersebut adalah awal mulanya ini sama seperti Baitul Ma'mur, para malaikat yang tawaf di sekitar selama beratus-ratus bahkan bermiliar-miliar tahun di sana. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat itu nusabbih, membaca tasbih, dan sambil mengitari Baitul Ma'mur mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rindu Adam dengan hal itu, maka dibangunlah Baitul Ma'mur di alam dunia yang nantinya menjadi cikal bakal Adam melaksanakan ibadah haji di situ pula. Namun dulu disebutnya dengan kota Bakkah. Bakkah adalah nama Mekah ketika zamannya Nabi Adam. Dan bahkan dikatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baiti, sesungguhnya rumah pertama, rumah Allah yang pertama, lalladzi bi Bakkata mubarakan, yakni adalah yang dibangun di kota Bakkah yang penuh dengan keberkahan sebagai petunjuk kepada seluruh umat manusia. Adam ketika diturunkan oleh Allah ini dipisah dengan Hawa. Adam ditinggalkan di Samarqand, konon adalah sebagian daripada kota Hindu ataupun India. Ini dipisah dengan Hawa yang ada di Jeddah. Dan konon ini Adam alaihissalam mendapatkan perintah untuk pergi ke kota Bakkah membangun Ka'bah di situ. Jeddah dengan Mekah dekat banget ya. Ya begitulah jodoh. Ya, walaupun itu sudah sampai di pinggir mata, yang kalau Allah belum kasih mah, ya belum ketemu. 40 kali Adam membolak-balik antara Makkah ilal Hind. Bahkan dijelaskan di sini adalah masyian, jalan kaki. Jalan dari India menuju Mekah, bayangkan seberapa jauhnya ya. Ini kalau naik onta aja, ini kalau kira-kira ngitung dari Mekah sampai ke Palestina, baru ke Palestina itu tidak kurang daripada 3 bulan perjalanan. Ya, 3 bulan perjalanan itu baru naik onta, apalagi jalan. Cuman bedanya kita ngitungnya ini Nabi Adam kok bisa jalan dari Mekah ke Jeddah. Oh, kita lupa Nabi Adam itu tinggi. Kan kalau Adam sekali lengkah, mungkin kita 10 kali lengkah gitu ya.
Kenapa Nabi Adam tinggi-tinggi ketika itu? Ada ulama yang menjawab bahwa kasratun ni'am, banyaknya nikmat ketika itu, tetapi makhluknya sedikit. Karena banyaknya nikmat tapi makhluknya sendiri sedikit, sehingga orangnya dibuat gede-gede. Ya, kalau dilihat dinosaurus sekarang pun tingginya paling 6 meter ya. Ya, ada yang 6 meter, ada yang paling tinggi 12 meter. Kalau dibandingkan Nabi Adam yang 30 meter, maka kalau dinosaurus yang sekarang dibilang ya binatang terbesar sealam dunia, ya mungkin kalau ketika itu ibarat Adam mah kucing lah, atau domba gitu ya, meong. Karena pantas Adamnya sitina dzira'an. Dan tidak aneh kalau cuma dari Makkah ke Hindu bisa jalan kaki, ke India bisa jalan kaki. Karena memang apa? Orangnya ketika itu jalannya ya panjang gitu ya. Mungkin dari sini ke Cirebon bisa cuma 1 jam gitu. Apalagi kalau dia lari gitu ya. Ya. Jadi kalau satu desa mungkin 5 kali loncat juga udah beres. Nah, perjalanan Nabi Adam ini dijelaskan arba'ina hajjatan minal hindi masyan. Dan dijelaskan pula bahwa inna Jibrila qala lahu innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal baiti 7,000 sanah. Dan Jibril menjelaskan bahwa para malaikat juga ini mentawafi Ka'bah sebelum datangnya Adam ini al-sab'ata alafin 7.000 tahun. Allahu a'lam. Dan ini riwayat dari qala Ibnu Ishaq. Dan keterangan yang lain, lam yab'atsallahu nabiyyan ba'da Ibrahim illa hajja walladhi saraha bihi ghairuhu annahu ma min nabiyyin illa hajja khilafan liman istasna huwa hudan wa salih. Selain daripada malaikat yang tadi tawaf, berarti kalau diambil rujukan kitab Fathul Mu'in ini, bahwa ternyata Ka'bah tadi yang dibangun oleh Adam ini ditarik lebih jauh lagi, malaikat Jibril yang membangunnya. Para malaikat yang membangun Baitillah itu. Jadi kalau ada orang yang berpendapat Ka'bah dibangun para malaikatnya, benar, ada di Fathul Mu'in. Kalau kita merujuk pada Adam yang membangunnya, benar, ada di Quran. Dan bahkan para malaikat yang jumlahnya tadi 70.000, bahwasannya para malaikat itu ini 70.000 tahun sebelum Adam ini sudah melaksanakan tawaf di Baitillah. Dan tidak ada satu orang pun Nabi setelah Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali Nabi tersebut pernah melaksanakan ibadah haji. Dan di antara hanya beberapa yang diistisnakan, yakni adalah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Nabi Hud dan Nabi Saleh saja yang tidak melaksanakan haji. Nabi Yakub melaksanakan haji, Nabi Yusuf haji, Nabi Isa sekalipun melaksanakan haji. Yakni adalah rangkaian ibadah yang diserukan oleh Nabi Ibrahim di tanah Makkah. Ini riwayat. Jadi kalau ada yang menanyakan, Pak, apa benar para nabi setelah Nabi Ibrahim juga melaksanakan hajinya ini?
Jawabannya ada di Fathul Mu'in. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa wassalatu afdal minhu. Ada yang mengatakan bahwasannya sholat ini lebih afdal daripada berhaji. Tapi dijawab di sini ini khilaf. Khilaf itu sebagian ulama berpendapat, namun ada sebagian yang lain tidak menyetujuinya. Secara intifaq wa furida fi sanati sadisah alal ashah. Menurut kaul yang ashah bahwa wajibnya ibadah haji adalah ketika tahun ke-6 Hijriyah. Dan Nabi melaksanakan ibadah haji ini 1 kali dari kota Madinah yang disebut dengan haji wada, haji yang terakhir. Dijelaskan lagi, wa hajja sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwati wa ba'daha wa qabla al-hijrati hajjan la yudra adaduha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun melaksanakan ibadah haji sebelum hijrah ilal Madinah. Namun la yudra, tidak diketahui secara spesifik jumlahnya Nabi berapa kali haji di situ. Dan kalau memang ini dihitung sebagai ibadah haji, maka walaupun di situ ada berhala, walaupun di situ ada patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah, ini nggak ngefek kepada Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW juga melakukan rangkaian ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa? Yang pertama adalah mengitari Ka'bah sebanyak 7 putaran. Kemudian setelah itu sya'i baina Safa wal Marwah 7 kali, lalu tahallul. Bedanya kalau orang kafir ketika itu, mereka sama muterin Ka'bah juga. Mereka sama bertawaf juga. Namun bedanya kalau Nabi Muhammad dengan ta'diban, tadarruan, dengan khusyuk, dengan mengikuti milahnya Ibrahim. Tapi orang-orang yang jahiliyah ketika itu, ini tawaf keliling Ka'bah, mereka ada yang tidak berpakaian, ada yang sambil mengangkut Tuhan-Tuhan mereka. Nah, ini kembali kepada hatinya masing-masing. Kalau yang dilaksanakan itu adalah perkara bid'ah, perkara dhalalah, maka haji itu tidak dinilai. Namun Nabi Muhammad SAW dengan mengikuti millat Ibrahim ini dianggap oleh sebagian ulama melaksanakan milahnya Ibrahim, namun jumlahnya tidak diketahui. Dan setelah hijrah ilal Madinah wa ba'dahal hajjatal wada la ghairu. Setelah hijrah ilal Madinah, Nabi ini berhaji 1 kali yang disebut dengan haji wada. Wa warada, dan terdapat beberapa hadis, man hajja hadzal bait kharaja min dunubihi kayauma waladathu ummu. Man utawi sopone wong barang siapa haja melaksanakan ibadah haji hadzal bait ing iki baitullah, kharaja mongko dia keluar min dunubihi dari dosa-dosanya man kayaumi waladathu ummu, seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Siapa yang melaksanakan ibadah hajinya dengan iman wahtisaban, mengharapkan ridhonya Allah, dibekali lagi dengan ilmu sehingga tahu mana rukun, mana wajib, mana sunnah, mana yang harus dijaga ketika dia melaksanakan ihram, mana yang harus ditinggalkan, sehingga hajinya ini terjaga dan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Orang yang bisa mendapatkan predikat haji mabrur
kharaja min dunubihi, keluar dari dosa-dosanya seperti dia baru dilahirkan di alam dunia. Alhamdulillah. Berarti walaupun itu nunggunya, kalau di Indonesia bagian Cikarang, Kabupaten Bekasi, ini masih mending ya. Nunggunya berapa? 25 tahun. Tapi ada di bagian Sumatera, di bagian Sulawesi Selatan, ada Kabupaten Bantaeng namanya. Ini nunggunya 95 tahun. Coba bayangin, kalau 95 tahun nunggu haji, itu daftarnya kapan gitu ya. Kalau umuran kayak kita nih ya, daftar di umur 30 aja nunggunya 95 tahun. Ini berarti berangkatnya umur 120 tahun. 120 tahun. Ini kalau nyampe gitu kan. Aduh, banyakannya emang nggak nyampe. Kalau kita di umuran kita yang ada sekarang ini, di umur 40 tahun, nunggunya 20 tahun, ini masih mending. Kira-kira umur 60 tahun ya. Kalau dapat haji yang mabrur, maka Masya Allah, itu dosa selama 60 tahun habis. Seperti kita baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Bersih dari dosa. Dan bahkan siapa yang dia wukuf di Arafah, kemudian dia tidak yakin dosanya diampuni oleh Allah, yang besar maupun yang kecil, maka ini orang ini kena dosa gede. Siapa yang wukuf di tanah Arafah, kemudian dia tidak yakin dosanya diampuni, maka ini min akbair kabair. Ya, salah satu dosa gede seseorang yang nggak yakin dosanya diampuni oleh Gusti Allah ketika dia wukuf di Arafah. Udah yakin aja. Oh ya Allah, kami ada di tanah Arafah, tanah suci, tanah tempatnya para nabi. Ijabah di sini, doa apapun ijabah. Kami minta ampunan segala dosa kami, dan kami yakin dosa kami diampuni, yang besar maupun yang kecil. Udah yakin. Dan insya Allah kita semuanya bisa untuk berkunjung ke tanah Arafah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan juga di dalam beberapa keterangan barang siapa yang haji ke Baitillah, di dalam tadi riwayat kharaja min dunubihi kayauma waladathu. Di dalam riwayat yang lain, wa qawluhu kayauma waladathu ummuhu yastamilu at-taba'ud. Dan di dalam riwayat yang lain, ini yaumi waladathu ummuhu, ini termasuk daripada taba'ud. Kemudian perbedaan antara haji dengan umroh, kalau haji itu ada Arafahnya, kalau umroh tidak ada Arafah. Kalau umroh dan haji hukumnya apa Ustaz? Dua-duanya hukumnya wajib. Benernya? Hukumnya adalah umroh wajib, haji juga wajib. Kok wajib sih hukumnya? Kembali kepada rujukannya di sini. Wal umratu anapun umroh, wahia lughatan ing dalam corok lughah, itu adalah ziaratul makan amirin. Kalau umroh itu secara peribahasanya ataupun dalam linguistik tadi adalah ziaratu makanin amirin, berziarah, berkunjung ke sebuah tempat yang ramai. Berangkat bapak ke pasar malam, ini namanya umroh secara bahasa.
karena umroh secara bahasa ini adalah kemanapun kita berangkat di situ tempatnya ramai, namanya umroh. Tapi kalau secara syarak berbeda, qasdul ka'bata lin nusuk, menuju kepada Ka'bah untuk melaksanakan ibadah. Dan hukumnya umroh dan haji adalah yujibani, dua-duanya hukumnya wajib. Jadi kalau Bapak jamaah semuanya seumur hidup tidak pernah umroh, maka ini tidak melaksanakan kewajibannya. Ay al-hajju wal umrah la yughni anha al-hajj wa in istamala 'alaiha. Bahkan haji saja ini sudah tidak cukup walaupun di dalam rangkaian haji tadi ada ibadah umrah. Kan kalau haji ini pasti umrah, ya kan? Kalau haji pasti umroh, karena rangkaian haji itu adalah tawaf ifadah, wukuf Arafah, sya'i, Safa, Marwah, tahallul. Ini rukun haji. Dan rukun umrohnya ini sama, tawaf, sya'i, tahallul. Yang membedakan adalah wukuf. Tetapi dijelaskan siapa yang sudah haji sekalipun kalau dia tidak melaksanakan umroh, maka orang tersebut la yastaghni, tidak mencukupi untuk mendatangi kewajiban tadi. Dan satu-satunya ulama, imam yang menjelaskan tentang sunnahnya umroh ini hanya satu imam, yakni Imam Tirmidzi. Namun sebagian yang lain yang mengatakan bahwa ittifaq bahwa haji dan umroh hukumnya wajib. Jadi ayo kalau ada kesempatan ini kudu kita mau melaksanakan haji dan umroh. Kalau sudah haji nanti kan ada istilahnya, nanti kita belajar tentang 3. Ada namanya ifrad, ada qiran, ada tamattu. Kalau ifrad mendahulukan haji, mengakhirkan umrah. Kalau qiran ini bareng-bareng haji dengan umrah. Kalau tamattu mendahulukan umrah, mengakhirkan haji. Adapun hukum antara haji dengan umroh ini yujibani, dua-duanya adalah wajib. Bahkan orang yang sudah haji kalau dia belum melaksanakan umroh, maka dia la yastaghni, tidak cukup. Wajib kepada siapa? Ala kulli mukallafin, setiap orang yang mukallaf, yakni balighin aqilin. Hurrin, kepada orang yang merdeka. Kalau hurrin berarti yang tidak wajib adalah sobiyin, anak kecil, wa majnunin, dan orang yang edan, wa ala raqiqin, dan orang yang budak. Maka selain daripada itu, orang yang mukallaf dan hur yang merdeka tadi hukumnya adalah wajib. Lalu bagaimana kepada orang yang mukallaf tapi tidak punya kemampuan? Wa man fihi riqin, dan bagi orang yang memiliki kesulitan, yaqau naflan, maka ini baru menjadi sunnah. Jadi kalau orang ini istitoknya tidak mampu, baru ini akan menjadi umroh ini sunnah. Kalau kita mampu, maka ini hukumnya menjadi wajib. Mukallaf, kita mukallaf semuanya. Hurun, ya kita merdeka, gak ada yang jadi budak kan gitu ya. Nah, mustati'un ini pemahaman yang agak racun nih. Semua orang kadang mengatakan, kami mah gak mampu.
Ustaz berangkat haji nih. Padahal motor ya punya, rumahnya punya, mobil ya ada, tanah sedikit ada. Ini apalagi yang tidak punya. Bahkan kalau dilihat lagi, ini Rasul sendiri, itu kalau kita lihat museumnya Nabi ya, ini jauh lebih miskin daripada kita. Tapi beliau mustahil, kami mampu. Kalau dilihat rumahnya Sayyidina Rasulullah, itu cuma ukuran 3 kali 5 meter. Rumah Bapak berapa? Ya rata-rata di perumahan ada yang 47, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70 kan gitu. Ini ukuran rumahnya Nabi kalau dilihat di museum itu Pak. Itu hanya terdiri dari 2 ruang. Ruang pertama sekat untuk yang terbuka, yang kedua kamar. Ya. Ini panjangnya aja tiba 5 meter dikali 3,5 meter. Jadi isinya timbang 1 kamar dan 1 ruang tidur. Nggak ada kulkas, nggak ada IndiHome, nggak ada internet, nggak ada motor, nggak punya mobil, nggak punya ini, nggak punya itu. Oh jauh lah dibandingkan kita. Bahkan kalau kita rumahnya Aisyah, rumahnya Fatimah, anaknya beliau, dan dinikahi dengan Sayyidina Ali. Ini rumahnya bahkan Ali bin Abi Thalib saja. Ini adalah dikatakan Abu Turab, tidurnya di atas tanah. Tapi beliau mengatakan anak mustaqim. Ya sedangkan kita semuanya nih kalau ngacak ke situ malu kan gitu ya. Kalau ngacak ke sana ya Allah, kurang apa lagi? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Kadang ngerasa masih kurang aja. Nah ternyata mungkin nikmat yang kita kurang bersyukur dan hati kita yang kurang syukur ke Gusti Allah. Nah mulai dari sekarang ya Allah, kami adalah orang yang mampu, dan ketika kami ini menjadi orang yang mampu, orang yang mukallaf, berikan jalan untuk bisa berangkat ke sana ya Allah. Ya kudu gitu. Jangan merasa orang yang tidak mampu. Kalau dilihat tadi mau, ya Allah, jauh hidup kita itu bergelimang, Pak. Saya pernah pergi ke Museum Topkapi di Istanbul. Ini pakaiannya Fatimah Zahra, istri anaknya Rasul, anaknya Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, makhluk seluruh, ya paling mulia di seluruh makhluk. Itu bajunya itu tambalannya ada 7. Memang kita pernah pakai baju yang ada tambalannya? Istri kita ini belum dipakai udah beli lagi. Lebaran yang kemarin belum habis aja udah mesen lagi Pak itu. Ya walaupun ada yang kredit, ada yang enggak gitu. Cuma nomor berapa? Nomor sekian. Tapi kalau dibandingkan Rasulullah, dibandingkan para ulama gitu ya. Subhanallah. Kami pun tercengang dengan hidup kita yang sekarang. Namun orang-orang dulu ini selalu mengatakan kami mustaqim, kami mampu, kami mau berjuang, kami mau berkorban, kami mau memberi, kami mau memberikan apa yang kami miliki untuk agama kami, untuk Islam. Gitu. Jadi mentalnya mental yunfikun, ngasih. Ini mah apa? Mentalnya mental yunfakun, meminta. Nah, gitu ya. Apalagi ustadz-ustadznya maunya dikasih aja. Nah, ngajakin orang, ayo ngasih. Dianya sendiri mentalnya yunfakun. Nah, ayolah makanya dari sekarang kita yakinkan diri kita, Bismillah, kami mustaqim ya Allah. Kami orang-orang yang mampu, dan insya Allah tinggal maunya Bapak itu. Tinggal mau, insya Allah berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa mustati'in, dan orang yang mampu. Mampu untuk apa? Yang pertama, biwijdani zaidi dihaban wa iyaban. Kudu ada ongkos berangkat dan pulangnya. Jadi kudu kuat tuh
ongkosnya berangkat, misalnya ongkos ONH, ongkos naik haji. Haji tahun sekarang ini diketok palunya kira-kira 60 sekian jutanya, 60 jutaan. Nah, ini kudu kuat. Kalau kita tidak, ini berarti kita orang yang tidak mampu. Karena apa? Karena adanya tadi zaid. Kudu ada ongkos berangkat, ongkos pulang. Ustaz, kalau haji backpacker sah enggak? Sah. Yang penting dia bisa berangkat, bisa balik lagi. Ya. Berangkat, adapun urusan administratif mah ini urusan manusia. Allah mah yang penting kamu berangkat ke sono jalannya halal, kamu berangkatnya selamat, caranya juga baik, aman di jalannya, maka insya Allah haji mau backpacker ataupun pakai dengan daftar ataupun dengan ONH plus atau plus terserah, yang penting mah kamu jalankan ibadah haji. Nah, kudu ada yang namanya bekal dihaban wa iyaban, berangkat dan pergi, wa ujratul hafir, dan untuk membayar orang yang mengawasi. Kemudian ada ya'manul ma'ahu, al-mujiri ya'manu ma'ahu, yakni hafir itu maknanya orang yang memberikan keamanan bagi dia di dalam perjalanannya. Kemudian ada juga harus memberikan nafkah kepada orang-orang yang ditinggalkannya di luar. Yajibu alaihi nafaqatuhu wa qiswatuhu ila ruju, sampai dia balik. Jadi anak bapak tinggalkan ke Mekah. Kalau dulu ninggalinnya ada yang 3 bulan kalau naik perahu. Kalau sekarang kira-kira 40 sampai 60 hari, 2 bulan. Orang yang di rumah jangan sampai kelaparan, jangan sampai susah, jangan sampai pulang dari haji nanya si anu mana mati. Dan sampai gitu. Kenapa? Karena ini wajib meninggalkan nafkah bagi orang yang ditinggalkannya. Lalu bagi perempuan bagaimana Ustaz? Kalau bagi perempuan, wa yustaratu liwujubi 'alal mar'ati 'ala ma dzukira ay yakhruja ma'ahu mahramun. Bagi perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji, maka bagi dia wajib keluar bersama mahram. Mahram itu adalah orang yang diharamkan nikah, orang yang tidak halal nikah dengan dia, gitu ya. Contoh berarti apa tuh? Bapaknya, contoh mamangnya, saudara dari bapaknya, saudara dari ibunya, saudara dari dia sendiri. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum alladhi arda'nakum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Nah, ini termasuk daripada mahram. Nah, perempuan keluar dengan mahramnya ini wajib ketika haji. Ustaz, saya mah janda, laki saya kagak ada. Kalau saya ngebiayain 2 orang kagak cukup duitnya, maka saya boleh nggak berangkat haji. Kalau hajinya wajib, maka ini boleh. Dan keringannya adalah kalau dia tidak ada laki-laki, maka kudu ada waniswatun siqatun, harus ada perempuan-perempuan yang bareng dengan dia, yang dipercaya siqah. Siqah itu artinya benar, nggak lacur, nggak kerjaannya macam-macam. Oh ini nih ada nih, kami sendiri mau berangkat. Ini kalau kami undur tahun depan, tiba-tiba kudu diundur, ini hajinya angus nih. Maka kalau gitu bagaimana Ustaz? Kami berangkatnya sendirian, nggak ada mahramnya. Ada teman yang lain nggak? Oh ada tuh.
tetangga kami RT sekian, dia juga berangkat. Oh, si itu juga ada tuh. Temannya juga, insya Allah kami mah satu majelis taklim. Nah, ini namanya nisaun sidqah. Orang-orang perempuan yang bisa dipercaya. Ada satu komunitas yang sekiranya nanti tidak menimbulkan fitnah di sana. Ada yang menjaga dia, apalagi perempuan itu sidqah. Sidqah itu bagus di dalam akhlaknya, bagus di dalam tingkah lakunya, soleh lah apalagi, maka boleh untuk melaksanakan kewajiban haji. Tapi kalau untuk perkara yang sunnah ini tidak boleh. Walaysa laha al-khuruju litatawwu. Perempuan itu pada dasarnya tidak boleh keluar dari rumahnya kalau untuk perkara sunnah. Nah, terus perempuan kita gimana di rumah? Nah, itu ya problem sekarang itu ya. Kalau kita ngikutin ini mah, kalah. Masya Allah, perempuan kadang kemana-mana ya gitu. Malah perempuannya lebih aktif daripada lakinya, bisa ya kayak gitu. Padahal yang kalau dilihat di ajaran di sini, kalau perempuan mah tidak wajib nyari nafkah, yang wajib nyari nafkah mah laki-lakinya. Bahkan kalau untuk perkara tatawwu saja ini tidak boleh. Perkara sunnah ngaji pun kalau tidak diizini suami ya nggak diberangkat, gitu ya. Nah, dan kalau perkara dia wajib baru dia berangkat. Nah, maka bagi perempuan tadi boleh melaksanakan haji asalkan hajinya adalah haji wajib. Adapun jika hajinya haji yang tidak wajib, yakni adalah lebih daripada satu kali, maka ini tidak dibolehkan kecuali dengan muhrim. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Terus sebelumnya jika ada yang ingin ditanyakan, maka ada pertanyaan. Nanti ada kesempatan kita bicara, jelaskan tentang rukunnya haji, terus ada fardunya haji, dan ada sunnahnya haji. Kalau rukun ini tidak bisa digantikan dengan dam, kalau wajib bisa digantikan dengan dam, kalau sunnah mau dilaksanakan mau tidak, ini mah hanya afdholiyah. Ada pertanyaan terkait dengan haji? Maka ya. Itu kalau haji sama umroh kira-kira levelnya sama gitu. Haji dengan umroh levelnya sama. Kalau haji ini min arkanil Islam. Haji rukunnya Islam yang kelima. Ya. Kalau dia tidak melaksanakan haji, maka orang tersebut tidak sempurna Islamnya. Karena kalau rukun, kalau ditinggal satu, maka tidak sempurna. Contoh sholat, kita nggak baca Fatihah min arkanis sholat yang 17, dia tidak haji, tidak sah sholatnya. Islam ketika ditinggalkan salah satu, padahal dia mampu, padahal dia kuasa, padahal dia diberikan ke istitoah tadi, cukup syaratnya, dia tidak melaksanakan, nanti dihisabnya kamu enteng apa enggak haji hidup di alam dunia. Kalau haji hukumnya wajib, umroh hukumnya wajib sama. Namun kewajibannya ini lebih dahulu haji. Ente haji dulu baru umroh, ya. Karena haji adalah hukumnya wajib. Ketika kita sudah berhaji, maka nanti siapa yang sudah haji ini, kalau kembali kepada hukum Allah tadi, ini kalau sudah haji maka boleh umroh. Kan sekarang banyak orang kebalik, daripada nungguin haji lama lebih baik umroh dulu. Salah nggak usah apa-apa. Karena memang dua-duanya kalau kembali kepada hukum yang tadi adalah wajib bagi orang yang istitoah. Lalu dua-duanya sama atau tidak? Tidak sama. Kalau haji tadi penyempurna Islam dan ada hisabnya, kalau umroh tidak. Umroh adalah hukumnya sunnah, sunnahnya muakkadah. Nah, kemudian
Kalau haji itu ada hisabnya, ada stasiun nanti di Syiratnya, kalau umroh tidak. Dan orang yang sudah melaksanakan haji, galibnya di kita disebut Pak Haji. Kalau umroh mah ini tidak disebutkan Pak Haji. Kenapa? Karena memang antara haji dengan umroh beda. Umroh itu ya tidak ada wukuf di Arafah, gitu ya. Kalau haji ada wukuf di Arafahnya. Kalau haji itu ada ngelempar jumrohnya, ada jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah. Tahallulnya 2 kali. Kalau umroh ini 1 kali umroh ini kira-kira bisa dengan waktu 3 jam. 3 jam udah beres. Oh, saya mau umroh nih. Kalau umroh sekali buat saya, sekali lagi buat orang tua saya, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Umroh boleh dibadalkan. Haji pun boleh dibadalkan. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah melaksanakan umroh. Jadi haji dengan umroh beda. Umrohnya tadi, kalau haji pasti melaksanakan rangkaian umroh, tapi kalau umroh tidak melaksanakan rangkaian haji. Maka kalau TKI ya. Ini TKI kan dia dari nafsu, dia sangat menyambi haji itu ya. Kami menyambi untuk haji, Ustaz. Saya teh kerjanya di Saudi Arabia. Kami berangkat ke sana untuk ibadah, tapi sekalian sambil kerja. Boleh enggak? Wabtaghu min fadlillah. Ya. Bolehlah kamu mencari ibadah, mencari nafkah. Tetapi tujuan utamanya adalah ibadah. Orang yang haji silahkan berangkat haji. Tapi ketika mereka sambil di sana dengan melaksanakan rangkaiannya, berdagang ataupun sambil jualan ataupun sambil kerja, ini tidak mengganggu daripada rukun dan syarat serta wajib haji. Wajib haji nanti kalau rukun itu jumlahnya ada 6. Ya. Yang pertama ngambil niat dari miqat, kedua adalah wukuf di Arafah, tawaf di Ka'bah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, terakhir adalah tartib. Ini rukunnya haji. Nah, di dalam rukun haji tadi ada nggak boleh kita kerja di sana? Ada. Nah, artinya ini mah termasuk daripada sambilan. Siapa yang sambil kerja di sana boleh. Siapa yang ingin sambil dengan mencari zaid, mencari tambahan bekal di sana boleh. Selama tidak merusak daripada rangkaian rukun dan wajib haji. Jadi mangga silakan mau sambil ke sana, karena rata-rata sahabat-sahabat mahasiswa kayak kita nih di Mesir ini kalau pengen berangkat haji kudu jadi temus, ya apa tuh, tenaga musiman setahun sekali. Nah berangkat ke sana udah mah diongkosin, udah mah dibayar hariannya, dapat haji juga, jadi bisa jadinya mangga. Dan insya Allah siapa yang bisa berangkat ibadah haji, ini adalah tamu-tamunya Allah, orang-orang yang terpilih, dan insya Allah kita semuanya termasuk orang-orang yang akan dipilih tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fina wa yukabi mazida. Ya rabbana lakal hamdu min fadli jalali wajhika wa ni'mati sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma yassir lana li hajjikal baitil haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun 'alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.